Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Mode. Selamat datang di Foggett Town, negeri keindahan. Ya, sebenarnya itu hanya istana keindahan. Tapi apa yang kau harapkan ketika para bangsawan tidak pernah keluar dari istana mereka? Oh Maria, sayang, kita tidak perlu kemana-mana. Apapun yang kau butuhkan bisa dipanggil ke sini. Kita adalah penguasa, kita tidak perlu bekerja. Ayolah, tunjukkan sketsamu. Putri Maria selalu tertarik dengan sketsa dan mode. Dan dia menciptakan gaun yang paling indah dan dengan detail yang rumit. Dia sibuk dengan jarum, wol, dan sutranya. Sementara Foggett Town terhuyung-huyung di bawah kemiskinan. Soalnya, para manajer dan menteri menuntut pajak yang luar biasa dari orang-orang tanpa sepengetahuan istana. Dan karena itu, Foggett Town menjadi lebih miskin dan istana menjadi lebih kaya. Dan Putri Maria tumbuh terlindungi dari semua masalah dan kemiskinan di luar istananya. Tapi suatu pagi yang cerah, karena semua pembantu sibuk merawat taman untuk ulang tahun Putri Maria, sang putri membutuhkan sutra dan jarum. Aku sungguh ingin menjahit gaunku sendiri untuk ulang tahunku. Aku tahu cara berkendara. Aku bisa pergi sendiri ke pasar. Maka, Putri Maria menutupi wajahnya dan pergi ke pasar. Jalan menuju pasar penuh dengan semak-semak hijau dan mawar merah. Tapi begitu Putri mencapai pusat kota, dia terkejut. Apa? Mengapa rumah-rumah dalam kondisi buruk? Butuh beberapa waktu bagi Maria untuk memahami bahwa satu-satunya yang merasa nyaman di kota ini adalah para bangsawan itu sendiri. Maria menghentikan kudanya di dekat sungai. Duduk dan melihat sekeliling. Dia sedih, tapi dia harus melakukan sesuatu untuk bangsanya. Dia berdiri dengan tekad dan kemudian pergi ke belakang pohon. Dia melakukan beberapa perubahan pada pakaiannya dan keluarlah orang biasa dengan nama Sofia. Tidak ada yang bisa membayangkan putri mereka datang dengan gaun robek, sehingga orang tidak akan mengenali Maria. Tolong, bisakah aku lihat kain itu? Oh, tolonglah. Seolah-olah kau mampu membelinya. Dia bertemu dengan banyak rintangan, tapi akhirnya bisa melihat beberapa kain dan mengambil pilihan. Begitu pulang, Ibu, ulang tahun ini akan menjadi sangat istimewa. Oh! Hah? Putri Maria dan para pembantunya bekerja tanpa henti selama 72 jam untuk membuat pakaian untuk semua anak kerajaan. Gaun-gaun itu dibuat dari kain terbaik dan dengan desain yang paling rumit. Di hari ulang tahun Putri, ini sangat indah. Aku menyukainya. Oh, apa kau dengar itu, Maria? Maria? Keesokan harinya, ketika Putri Maria turun ke aula untuk sarapan mewahnya, dia melihat ada tumpukan surat di mana-mana. Apa semua ini? Ini adalah surat terima kasih dari orang tua kerajaan. Lalu ada yang bertanya apakah sang putri bisa mengajari membuat pakaian yang menakjubkan ini. Itu lucu, seolah putri kita ingin bekerja. Wow! Dan tidak lama kemudian, Putri Maria dikenal sebagai Putri Mode. Dia mengajari pria, wanita, dan anak kecil cara mendesain, menjahit, dan menyulam. Ketika kota mulai menjual pakaian ke kerajaan tetangga, kehadiran Putri Maria dalam kehidupan penduduk kota terus bertumbuh. Yang akhirnya menghentikan menteri istana dari mengambil pajak ilegal dari rakyat, dan karena ini, Foggett Town mulai kembali makmur dan menjadi lebih kaya.
Segera, kisah kain untuk kekayaan Fogetown menyebar, dan Putri Mode menjadi desainer yang paling dicari. Oh, tolonglah. Ini hari ulang tahunku. Kau harus merancang gaun yang paling indah untukku. Tapi yang jelas, setiap kali ada ketenaran, ada kecemburuan dan masalah. Putri Mode ya? Dia tidak punya selera mode. Akan kuhancurkan dia. Ini adalah Putri Carrie yang tinggal di kota Veronica. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Putri Carrie sebenarnya adalah penyihir jahat. Kau bilang apa, Kaya? Mari kita adakan pesta dan berikan kepada Putri Mode dari Fogetown untuk menjahit semua gaunnya. 99 gaun? Oh, aku tidak yakin apa orang-orangku akan mampu melakukannya. Oh, yang mulia, aku yakin dengan bimbinganmu, itu akan mudah sekali. Hanya sebulan untuk 99 gaun. Ini adalah tugas yang berat. Tapi jika kita berhasil, itu akan memberikan dorongan moral bagi kotaku dan bisnis fashion kami. Baiklah, aku berjanji 99 gaun sebelum akhir bulan ini. Sedikit yang sang putri tahu bahwa ini adalah tipuan lain dari Carrie si penyihir jahat. Putri Maria dan pasukan modenya mulai mengerjakan keajaiban mereka. Mereka semua tulus dan rajin. Suatu hari, Yang mulia, ada Pangeran William dari Perbukitan Utara di sini untuk menemuimu. Hah? aku tunduk pada Yang Mulia. Aku Pangeran William dan aku di sini untuk belajar mode. Oh, tapi kau seorang pangeran. Pasti ada banyak desainer hebat yang bersedia menerimamu. Kenapa kau lakukan perjalanan sejauh ini ke Fogetown? Aku telah mendengar cerita hebat tentang keterampilan dan bakatmu. Aku lebih suka mempelajarinya darimu, Yang Mulia. Maria setuju untuk mengajari pangeran. Pangeran William ternyata sangat membantu. Dia membawa beberapa peralatan canggih untuk membantu para desainer di Fogetown. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi bekerja dengan cerdas. Ini ide yang bagus, Pangeran William. Yang Mulia, tanpa disadari, Putri Maria jatuh cinta pada Pangeran William. Tapi mimpi Putri Maria akan berada dalam masalah. Karena suatu malam dia melihat Pangeran William berbicara dengan burung gagak. Putri Maria tahu bahwa itu hal yang aneh untuk berbicara dengan burung. Itu hanya mungkin melalui sihir. Apa Pangeran William itu penyihir? Apa dia berbohong padaku? Hari pesta besar pun tiba. Dan Putri Maria tidak bertegur sapa dengan Pangeran William. Sesuatu yang tidak dapat dipahami Pangeran William. Hah? Pesta dimulai dan semua putri terpesona dengan gaun yang indah. Kau terlihat menakjubkan, Rebecca. Oh, begitu juga kau, Belle. Gaun hitam ke pesta? Hebat sekali. Mereka semua menari dan bernyanyi sepanjang malam, tapi Pangeran William berdiri di sudut melihat Putri Carrie dan jam menunjukkan pukul 12. Oh tidak, gaunku. Milikku juga. Apa yang terjadi? Itu dia. Itu Putri Maria. Apa? Aku memberimu semua kekayaan dan apa yang kau lakukan? Kau menggunakan kain murah dan mengubahnya menjadi mahal dengan sihir. Hah? Sihir? Aku tidak menggunakan sihir. Aku menggunakan kain yang bagus. Sungguh? Bisa kau jelaskan ini? Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ya, seseorang telah menggunakan sihir di sini. Kita tahu tidak ada keajaiban yang bertahan pada pakaian setelah jam 12. Pasti Putri Mode yang melakukan ini. Putri Maria mulai menangis. Dia sekarang tahu siapa di balik semua ini. Dia ingat melihat Pangeran William di balkon. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, itu bukan Putri Maria. Itu kau, Putri Carrie.
yang telah hidup di bawah penyamaran seorang putri, tapi kenyataannya adalah seorang penyihir jahat. Upaya yang lemah untuk menyelamatkan sang putri. Apa kau punya bukti untuk membuktikan tuduhanmu, Pangeran? Nyatanya, aku tahu. Oh. Pangeran William, itu permata ajaib. Kenapa kau menggunakan sihir dan berbohong padaku? Tidak semua sihir itu jahat, Putri. Aku menggunakan sihir hanya untuk menangkap penyihir jahat Carrie. Aku telah mengetahui tentang perbuatan burukmu dan telah menunggumu melakukan satu kesalahan. Pangeran William menjelaskan bagaimana dia mengetahui bahwa Putri Carrie merencanakan pesta dansa dan kontrak 99 gaun. Kecemburuanmu terhadap Putri Maria adalah kesalahanmu. Aku tahu kau akan melakukan apa saja untuk mengotori namanya. Tunggu, jadi kau datang untuk membantu Fogetown? Itu bohong, itu bohong, itu bohong. Kaulah yang memegang permata ajaib. Cukup dengan ceritamu itu. Kau benar, cukup dengan ceritaku. Aku harus menunjukkan semua kemampuan permata ini. Pangeran William menutup matanya dan memegang permata itu dengan sekuat tenaga. Dan segera asisten Carrie itu berubah menjadi burung gagak. Itu gagak yang sama yang kulihat di balkon. Dia datang untuk menambahkan ramuan ke kain. Aku meletakkan batu di kakinya yang merespon permata di tanganku. Dia adalah Kaya. Dia murid penyihir Carrie. Beraninya kau padaku. Akulah yang paling hebat. Hanya aku. Kau menyalahgunakan sihir. Kami tidak akan pernah memaafkanmu. Dan terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah semua kerajaan. Semua putri bertarung dengan gagah berani dan akhirnya... Tidak! Penyihir jahat Carrie ditangkap. Biarkan aku pergi. Kau hebat. Begitu juga kau. Putri Maria, Pangeran William, dan semua pembantu mereka disambut kembali di istana dengan bangga dan penuh perayaan. Aku sangat bangga pada kalian. Kita telah mengabaikan kota dan kerajaan kita. Putriku, kau telah mengajariku apa artinya menjadi seorang pemimpin. Aku mohon maaf, Pangeran William. Aku meragukanmu. Nona, kau adalah salah satu pemimpin paling tulus yang pernah aku temui. Keraguanmu itu karena cintamu terhadap orang-orangmu. Cinta itu tidak bisa dibantah. Putri Maria tahu bahwa dia telah menemukan separuh hidupnya. Putri mode dan kotanya berkembang pesat. Fogetown sekarang menjadi pusat mode semua kerajaan. Pangeran William dan Putri Maria akhirnya menikah. Dan mereka hidup dengan mode selamanya.